Halo guys, selamat datang di channel Apokalips 11. Kali ini kita gas saja ke selebriti Arumi Bashim yang sekarang menjadi istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya, dan selamat menonton. Masih Kak. Makin sibuk iya, dunianya ada dua sekarang jadi agak berbeda. Tapi seru sih Mbak. Kan Perbedaannya dari dulu di dunia entertain terus sekarang jadi seorang ibu pejabat. Perbedaannya yang signifikan. Perbedaannya ada mas-mas ini nih yang sekarang bantuin aku gitu. Yang signifikan banget tuh apa tuh? Yang signifikan tuh lebih ada dua dunia sebetulnya. Jadi lebih ngurusin dulu hal-hal yang nggak pernah aku urusin. Kalau dulu kan ya udah sibuknya sibuk syuting, sibuk mikirin karir sendiri aja gitu. Kalau sekarang tuh sibuknya juga bikin program buat masyarakat, terus bantuan-bantuan sosial gitu. Jadi beda banget dunianya. Jadi pasti beda banget juga tiap harinya gitu. Ada nggak shock kultur nih pada saat pertama kali itu kayak agak Ada. Momen-momen Dari itu mulai juga. kerjaannya sampai dengan bahasanya. Bahasanya kan Jawa ya, Jawa yang halus sampai ke ngoko gitu. Maksudnya yang ke lebih kasar gitu. Ada itu shock culture banget, jadi akhirnya belajar Mbak. Jadi bener-bener belajar kayak sekolah lagi gitu loh. Jadi bener-bener kalau ternyata nggak semudah itu jadi pemerintah. Momen-momen unik ada nggak yang pernah ditemuin di pada saat bareng-bareng masyarakat terus fans kayak aduh ibu Arumi gitu ada nggak momen-momen kayak gitu? Kalau sama masyarakatnya malah justru enggak, karena masyarakatnya masih kayak nganggep aku walaupun dengan jabatan yang baru itu masih nganggep aku bagian dari Arumi yang dulu, jadi masih dekat, jadi nggak ada jarak gitu. Cuman kalau di kerjaan sih yang biasa pecicilan dan lain-lain, sekarang kalau di kerjaan itu lebih ada protokoler kan, jadi harus lebih kaku harus lebih ada aturannya gitu. Kak kemarin juga sempat rame tuh kakak katanya nggak mau salaman dengan warga, itu bener nggak sih Kak? Kalau dari aku nggak bener lah, karena pertama nggak lihat, kemudian setelah video itu kan videonya pendek banget. Nah habis itu kita salaman, dan ketika video itu viral, yang aku langsung telepon bu ibunya, jadi langsung aku klarifikasi, Bu ini gimana ya Bu, kita ada masalah nggak Bu? Enggak kok Bu, kita nggak ada masalah. Jadi lebih ke miskomunikasi karena memang kepotong-potong gitu, jadi momennya karena kepotong-potong nggak kelihatan semua, jadi bisa dipersepsikan kayak gitu. Jadi kakak tuh kalau ketemu warga sebenarnya sering salaman ya Kak, sering menyapa juga ya? Ya harus iya. Sebagai ibu pejabat ya Kak? Kakak juga sering dapat pujian nih karena walaupun ibu pejabat sering gayanya sederhana. Kenapa kakak memilih gaya sederhana Kak? Harus gimana? Selera aja Mbak, kalau itu memang dari dulu nggak selera yang gimana gitu. Tapi lagian juga kan pejabat sebenarnya kan bukan berarti terus bisa glamor-glamor juga gitu, karena hidupnya sebetulnya sama aja. Kemarin baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-9 ya Kak. Gimana tuh Kak memaknai pernikahan yang ke-9 tahun? Kalau yang ke-9 ya alhamdulillah, nggak nyangka sudah masuk 9 tahun, udah dikaruniai 3 anak, terus juga masih bisa langgeng, cenderung ini menurut saya ya cenderung harmonis sama suami, ya disyukuri banget. Ya mudah-mudahan cuma berdoa nggak berubah gitu, jadi masih bisa ada anniversary yang 10, 11 dan seterusnya. Kak Arumi dan suami sering selalu harmonis nih, sering jauh dari gosip-gosip. Ada tipsnya nggak sih Kak? Tipsnya jangan sharing-sharing. Oh, enggak ya. Tipsnya kalau itu yang nggak tahu ya Mbak, maksudnya kita coba urusan rumah tangga, urusan pribadi kita selesaikan di rumah gitu. Jadi nggak sampai keluar, bukan untuk menutup-nutupi, tapi kan memang baiknya gitu, karena kalau misalnya ada masalah terus banyak yang tahu, banyak yang kemudian kasih pendapat, takutnya jadi nggak selesai-selesai. Nah itu yang kita, kalau ada masalah itu, kemudian ya aku sama Mas Emil, apalagi dengan pekerjaannya Mas Emil kan sibuknya luar biasa, malah justru harus bisa lebih saling menghargai waktu, kemudian menghargai juga pasangan, karena ketemunya kita jarang, terus juga saling sibuk, jadi akhirnya kalau udah ketemu ya udah nggak sempat berantem Mbak. Jadi benar, jadi sayang waktunya, jadi mending kita quality time aja. Sudah 9 tahun menikah nih Kak, sikap suami masih sama nggak sih Kak seperti awal pacaran atau awal nikah? Ada yang sama, ada yang berubah. Apa tuh yang berubah? Ada yang sama, yang berubah malah lebih perhatian Mbak, karena pressure
kali ya. Saya kodenya makin keras. Kan udah 9 tahun kan dikodein terus, mungkin lama-lama dia oh iya aku harus perhatian gitu. Tapi ya benar, jadi ya karena jarang ketemu, nggak jarang banget sih, cuman dalam sehari itu walaupun di kota yang sama, ketemunya tuh baru malam, paling cuma sejam, 2 jam tidur, kemudian besoknya udah aktivitas lagi. Nah itu akhirnya kita lebih menghargai satu sama lain, karena di posisi yang seperti ini malah justru support dari satu sama lain tuh lebih penting. Walaupun kita sehari-hari tuh banyak yang bantu, banyak yang ketemu orang, tapi support sistem kita itu ternyata ya pasangan kita sendiri yang betul-betul tahu. Karena misalnya Mas Emil di luar itu harus bisa bersikap yang memberikan sisi paling baiknya kan, karena nggak bisa kebawa emosi, nggak bisa kebawa apa kalau dalam kerjaan. Aku pun begitu gitu, jadi setiap hari dalam sehari itu bisa ngurusin hal macam-macam sampai rumah pulang gitu. Yang akhirnya yang tahu betapa capeknya, yang tahu keluhan-keluhan aslinya itu kan pasangan. Jadi sandaran aku ke Mas Emil dan Mas Emil ke aku tuh harus lebih kuat. Baru gimana sih cara membangun kepercayaan kalau misalkan istri-istri berdua sekarang gitu ya, mereka tuh kayak cowok-cowoknya suaminya dideketin sama ibu gitu kan. Kalau Mbak Rumi sendiri pernah nggak sih merasakan momen itu suaminya? Enggak, pedean. Enggak pernah. Cuman kalau itu udah bukan urusanku, pokoknya urusannya Mas Emil. Yang penting kan tahu udah punya istri, kalau misalnya ada yang deketin ya jangan direspon. Sama juga kayak aku, kalau misalnya ada yang deketin ya jangan direspon. Saling menghargai ini. Kalau misalnya mikir ke situ Mbak, nanti jadi toksik kalau bahasa zaman sekarang, karena kerjaan kita yang kita kerjain sehari-hari itu udah banyak, udah pusing, udah menyita waktu, jadi kita udah nggak punya waktu buat berantemin yang hal-hal gitu. Malah justru ya balik lagi, kita lagi butuh-butuhnya pasangan untuk support. Jadi sekarang itu walaupun memang secara tatap muka gitu langsung itu jarang, mungkin sehari atau kecuali pas hari libur ya, sehari itu cuma berapa jam ketemunya, tapi malah justru lebih rajin telepon. Karena kayak apa yang dia alami, dia mau curhat perasaan aslinya, tapi dia nggak bisa nunjukin di depan publik ya, di depan masyarakat ya kan, cerita, jadi butuh tempat cerita. Jadi justru Mbak Rumi tadi ngomongin kalau misalkan suami itu kalau cerita ke pasangan gitu kan, jadi Mbak Rumi sendiri gimana sih cara membangun emosinya gitu kan, misalkan menahan, mungkin kalau di masyarakat kadang-kadang agak gregetan dikit gitu kan, tapi gimana caranya untuk tenang kayak gitu-gitu gimana? Aku yang biasa ditenangin malah. Kalau Mas Emil tuh kan udah bawaannya tuh jauh lebih kalem gitu, cuman cerita ke aku pun nggak menggebu-gebu gitu, cuman menceritakan perasaan aslinya, misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi apa, tapi nggak pernah menggebu-gebu gitu. Aku yang malah kadang-kadang tuh wah emosi gitu, ini kok gini ya Mas, ini kok gini, malah Mas Emil yang justru banyak nentangin aku. Jadi ayo, jadi kalau misalnya dilihat ya sekarang sama Mas Emil tuh udah lebih pinter di depan umum tuh udah lebih pintar, udah lebih tertata, dan banyak yang bilang gitu. Iya, itu beruntung lah cari suami yang tepat. Di belakang sih masih sama, tapi kan Mas Emil doang jadi bantalan. Apa kalau dulu gimana Mbak caranya? Apakah suka meledak-meledak juga atau kayak gimana kalau Mbak sebelum? Jadi lebih ekspresif aja orangnya. Kalau misalnya sedih ya sedih banget, kalau seneng lah gitu. Nah tapi kan kalau di dunia pemerintah itu kan kayak gitu kan kaget orang gitu loh, maksudnya ngeliatnya kaget. Jadi lebih kalau misalnya senang ya senang, sedih ya boleh sedih, tapi nggak terlalu diekspresikan seperti itu karena nanti jadinya kurang pas. Karena kan format acara-acara atau format itunya kan biasanya lebih serius. Kak Rumi ada kepengen main film lagi nggak sih Kak? Mau sih, cuman sekarang masih kita coba lihat bagi waktunya. Maunya jadi dapat peran apa dan genre yang seperti apa? Protagonis genrenya masih belum tahu, yang penting kalau misalnya antagonis nggak tahu. Sebenarnya semua itu tergantung dari karakternya, bisa juga yang kelihatannya antagonis tapi kalau jalan ceritanya masih baik, masih bagus, yang pada akhirnya dia nggak jadi antagonis yang jahatnya kayak gimana nggak apa-apa. Karena kalau udah peran itu kan kompleks ya Mbak, jadi sebetulnya nggak masalah, yang penting jalan ceritanya berkualitas. Suami sendiri mengizinkan nggak sih Kak kalau Kakak main film lagi? Mengizinkan, cuma jangan lama-lama ya. Makanya kalau misalnya film kan dia masih per project gitu biasanya kan, jadi ada selesai bisa tayang selesai gitu. Yang sulit minta izinnya mungkin sinetron ya, karena kan panjang, kemudian nggak tahu kapan selesainya. Anak-anak sendiri akan diarahkan masuk ke dunia entertain juga nggak Kak?
Kalau anak-anak itu terserah nanti mereka mau jadi apa, kita mah orang tua bisa support aja. Cuman yang paling besar yang cewek itu malah kelihatan kayak lebih centil, lebih itu, jadi kelihatannya mungkin gitu. Cuman apapun itu kita support aja sih. Kalau memang pengen jadi entertain ya saya bantu, tapi kalau misalnya mau yang jadi yang lain ya saya harus juga fasilitasi. Mbak Armi, pas lagi di masyarakat dulu kan dikenal sebagai seorang artis. Ada nggak fans dulu ibu-ibu banget terus tiba-tiba kayak gemes tiba-tiba di jalan agak-agak shock gitu, pernah nggak sih? Iya. Momennya kayak gimana? Ada. Jadi kalau misalnya kalau masyarakat itu yang masih ngelihat kita tuh bukan ibu pejabat ya, masih ngelihat kita yang, aku ngeliatin dulu Mbak Arumi tuh di TV gini-gini, nyubit-nyubit Mbak. Kan kalau mama gitu ya. Gitu. Dan kalau saya sih senang aja karena maksudnya justru poin penting di posisi jabatan yang sekarang ngerasa nggak ada jarak sama masyarakat tuh menurut saya malah lebih penting. Sekarang tuh lagi ngerasa ada balance-nya. Jadi apa yang karirku yang dulu bisa membawaku ke yang sekarang ini jauh lebih enak gitu. Kalau dibandingkan dengan aku ngelihat teman-teman rekan-rekan pejabat gitu kan, pasti ada kaku, padahal orangnya nggak kaku-kaku, cuman dari persepsi masyarakat itu kalau ngelihat pemerintah, ngelihat pejabat itu, aduh ini pasti kaku, aduh takut gitu. Tapi kalau sama saya tuh banyak nggak takut ya, karena ngerasa udah kenal, karena ngerasa udah ini, malah justru lebih akrab. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Itu adalah video pertama part 1. Masih ada part 2-nya, silahkan disimak juga ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel @apokalips11, share, like, dan komennya ditunggu. Terima kasih, arigato teman-teman.